Tapi sebenarnya sekarang ini saatnya kita mendorong para supporter, Anda itu mempunyai hak untuk dilindungi dan mendapatkan keselamatan. Cara peraturan perundang-undangan ditunjuk untuk itu. Sehingga ketika ada fenomena itu, maka hak dari supporter tadi memang harus terpenuhi karena itu adalah mandat dalam undang-undang. Ada yang hilang dalam percakapan di tragedi Kanjuruhan ini. Seolah-olah ini cuma tragedi sepak bola saja. Iya. Padahal kita tahu dalam soal seperti ini ada isu mengenai judi online sepak bola. Oh iya, betul, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam kemanusiaan, dan salam anti korupsi. Para sobat yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, hari ini alhamdulillah BW dapat tamu luar biasa. Sobat lama, tapi sampai sekarang tetap jadi sobat. Dan sudah tidak asing lagi dalam membangun integritas. Namanya adalah NB atau Novel Baswedan. Mas Novel, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak, sehat dan bersemangat. Alhamdulillah. Perhatikan ciri-ciri khasnya. Kendati sebelah matanya cacat, sebelah lagi sedang diusahakan untuk tetap berfungsi. Iya, insyaallah. Dia tetap bersemangat, mengucapkan alhamdulillah tak putus. Inilah salah satu kedahsyatan Sobat NB. Belum lama ini, saya berkesempatan untuk mendampingi sobat saya, Mas NB ini ke India. Iya. Nama dokternya siapa, Mas? Dokter Sangwan. Sangwan. Dokter Sangwan ini adalah the best dokter. Iya. Dalam pengobatan mata yang menggunakan metode SLAP. Ya. Teman-teman nanti akan dipertunjukkan bagaimana kondisi mata Mas NB pasca operasi. Setelah operasi gimana, Mas? Alhamdulillah operasinya lancar dan kemudian sekarang saya merasa penglihatannya sedikit-sedikit bertambah lebih baik. Memang ini tahapannya cukup panjang sebenarnya. Baik. Jadi setelah operasi itu kan menanamkan kornea yang dipotong, diambil dari saudara kandung saya, kakak saya, dan kemudian ditempatkan di beberapa titik. Ya, kurang lebih seperti nanam rumput gitu, Pak. Di suatu area, ditanam di beberapa spot, harapannya dia tumbuh, dia menutupi semua area dan menggantikan bagian kornea yang rusak, dan kemudian menjadi lebih baik, sehingga penglihatannya diharapkan bisa sampai mencapai 80%. Masya Allah. Ini luar biasa. Saya belum pernah mendapatkan penjelasan ini dari dokter-dokter, dan dokter dari India ini memberikan penjelasan itu yang membuat akhirnya saya waktu itu kan Pak BW kan. Ya. Akhirnya saya pikir ini insya Allah menjadi langkah yang baik lah. Ya. Pada saat itu di India kita hampir seminggu ya, Mas Novel ya. Dalam operasi itu, alhamdulillah saya ikut mendampingi. Bikin videonya pula. Iya. Dan di rumah sakit itu charity hospital. Hospital. Itu banyak banget orang yang berobat mata di sana karena memang kekhususannya adalah soal mata. Silih berganti orang masuk kayak nggak berhenti-berhenti. Dan yang paling menarik itu adalah dalam proses itu kesederhanaan prosesnya ya Mas. Yang cepat sekali servis yang diberikan oleh. Itu menarik. Dan dari sini kita bisa lihat, Mas Novel boleh saja kehilangan matanya dan sedang memperbaiki salah satu matanya, tapi dia tak pernah kehilangan mata hatinya. Itu yang paling dahsyat. Dan itu yang paling penting, Pak. Itu yang paling penting. Nggak punya mata hati rugi. Sekedar melihat dari mata luar, tapi ternyata hatinya justru malah gelap. Bermasalah. Betul. Dia tidak digelapkan mata hatinya. Justru semakin peka.
Semoga, dan saya ingat betul Mas, dulu ketika situasinya lagi sangat tensinya sangat tinggi gitu, ada sebagian kalangan yang menuding Mas Novel ini sedang mencari-cari popularitas dengan mengatakan bahwa matanya ini sebenarnya hanya seolah-olah pura-pura gitu. Dan sekarang teman-teman bisa melihat kami tidak menjual kepura-puraan. Kita di sini betul-betul. Nah, ini teman-teman salah satu yang menarik, Mas Novel terus-menerus menghidupkan harapan bahwa matanya kelak akan sembuh, matanya kelak akan baik kembali, tapi tetap terus menjaga mata hatinya supaya tetap menyala-nyala terus. Betul, Pak. Karena memang kita sadar bahwa kita selalu punya kesempatan untuk bisa berbuat baik, dan kesempatan itu harus disambut. Betul. Karena kalau kemudian kita mau ambil kesempatan untuk berbuat baik, pada dasarnya kita menjadi orang yang beruntung. Betul. Baik. Karena sebaik-baiknya orang ketika bisa bermanfaat buat orang lain. Keren. Mas Novel, hari ini saya mau mengajak diskusi Mas Novel soal mata hati juga. Wah, luar biasa. Apakah kita ingin menutup mata pada tragedi dan skandal Kanjuruhan? Nah, ini sudah. Dan ternyata ada hal yang menarik, Mas Novel. Pertama begini, sepak bola itu adalah olahraga persatuan. Iya, betul. Ketika orang menonton sepak bola, semua disatukan. Kendati pun supporternya kadang-kadang suka bertikai. Tapi kita disatukan dengan olahraga itu untuk datang. Jadi olahraga sepak bola itu adalah olahraga persatuan. Betul. Nah, yang paling menarik adalah ternyata ini olahraga yang paling populer di jagat dunia ini, karena 40% orang di dunia ini itu menonton sepak bola. Itu yang menarik. Mas Novel suka menonton bola? Suka, Pak. Walaupun dalam kondisi mata agak sulit. Agak sulit. Saya memang selama ini melihat, dan sekarang kalau saya melihat biasanya saya agak lebih mendekat ke TV-nya. Bukan harus mendengar ya, tapi sedikit agak lebih dekat jaraknya. Tapi masih bisa lihat. Ada lagi yang menarik sebenarnya. Ternyata Indonesia itu di tingkat dunia tuh negara dengan peringkat ketiga teratas. Wow. Yang supporter sepak bolanya ada. Dari segi persentase. Tapi kalau dari segi jumlah, Indonesia itu nomor 1. Oh, nomor 1. Jadi itu sangat menarik. Jadi Indonesia itu dahsyat dulu. Indonesia kalau dari segi peringkat artinya persentase dari jumlah orang yang menonton dan populasinya itu kalah dari Vietnam dan Arab Saudi. Bahkan kemudian Indonesia ini terus-menerus rankingnya itu cukup bagus sekali. Apa yang Mas Novel bisa komentari dengan orang Indonesia ternyata gemar sekali olahraga sepak bola ini? Memang olahraga sepak bola kan olahraga yang merayat, selain dari badminton tentunya, bulu tangkis. Dan ketika kita melihat orang kemudian mau memberikan perhatian, dukungan, karena tadi kebersamaan, bisa bercerita. Dan yang menarik kan ketika kita bicara olahraga pasti bicara sportivitas. Bicara bagaimana mungkin ketika melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, ada ketidakjujuran, ada kebohongan. Kalau lihat bola kan rasanya ada kejujuran di sana, ada semangat di sana. Itu nanti kita bahas dalam segmen khusus. Tapi yang saya mau bilang begini, Mas. Ada yang menarik dalam sepak bola itu. Ternyata hari ini sepak bola itu tidak lagi macho. Karena penonton sepak bolanya sekarang banyak perempuan juga. Perempuan banyak. Dan yang lebih menggairahkan lagi, anak-anak pun ikut. Kalau kita lihat tragedi itu, ada satu bayi yang dibawa orang tuanya. Dia diperkenalkan sebagai supporter sepak bola untuk hadir. Jadi perempuan itu sekarang menempati ranking itu. Dalam satu studi di 2018 dalam sepak bola dunia, kejuaraan dunia, itu penonton perempuannya jauh lebih banyak ketimbang penonton laki-lakinya. Mereka tidak sekedar nonton di rumah, sebagiannya datang ke stadion. Nah, itu yang penggemar sepak bolanya sekarang berkembang. Dan bahkan dalam satu riset,
itu ada sekitar 20-30% anak-anak perempuan itu bercita-cita menjadi sepak bola. Oh, iya. Jadi itu menarik sekali. Jadi penggemar sepak bola sekarang meningkat. Penggemar sepak bola sekarang tidak hanya laki-laki. Penggemar sepak bola sekarang menjadikan tontonan sepak bola itu bukan sekadar olahraganya, tapi ada fun di situ, ada kebersamaan seperti Mas Novel dikemukakan. Anak-anaknya Mas Novel kan ada perempuan banyak ya Mas ya, dari 4 perempuan, 4, terus 1 laki-laki. 1 laki-laki. 1 lagi calon laki-laki. 1 lagi. Hampir 6 soalnya Pak. Pertanyaannya, istri suka bola? Kadang dia nemenin saya lihat, tapi dia nggak terlalu inilah. Cuma menemenin saya lihat kadang-kadang. Bermula dari menemani. Menemani. Kalau anak-anak ada yang rasanya enggak ya? Anak saya perempuan enggak. Oke, kalau begitu teman-teman penggemar sepak bola itu meningkat luar biasa. Iya. Mas Novel tahu nggak kejadian mutakhir pasca kerusuhan? Saya sebut 3. Iya. Yang pertama, ternyata LPSK itu melindungi sekitar 18 orang saksi dan korban barangkali. Yang saksi itu untuk menjaga korban atau keluarga korban dari upaya intimidasi. Oh, ada intimidasi. Informasinya begitu. Okay. Apa yang dibayangkan oleh Mas Novel ketika ada LPSK perlu melindungi sekitar 18 orang saksi? Artinya ada ancaman ya. Okay. Ada sesuatu yang membahayakan dan kemudian mengkhawatirkan. Tadi ketika Pak BW cerita soal supporter perempuan, anak dibawa ke lapangan dan membicarakan soal Kanjuruhan, saya tadi bilang miris gitu. Kenapa? Karena ada korban di mereka. Yes. Nah, ketika bicara terkait dengan tadi LPSK, kemudian terkait dengan kewajibannya LPSK memberikan perlindungan dalam konteks apabila ada ancaman atau sesuatu hal yang membuat korban dan saksi tidak bisa kemudian mendapatkan proses-proses yang benar. Maka ini suatu hal yang perlu dilihat sisi yang berbeda. Kenapa kok bisa ada ancaman kan begitu? Yang paling menarik, ternyata tragedinya sudah terjadi, tapi kekerasannya tetap berlangsung. Wow. Ini kan artinya ini kan kekerasan yang lain, Mas. Iya. Kok nggak kapok-kapoknya gitu? Kita mempertontonkan kekerasan, tidak menyelesaikan masalah. Betul. Jadi menurut saya ini ironis banget ini, Mas Novel. Nah, yang kedua yang menarik adalah ternyata ada korban yang bukan sekedar korban kekerasan, tapi dia mengalami trauma dan memerlukan layanan psikologis. Ada 119 korbannya yang memerlukan layanan psikologis, dan paling tidak disebutkan di situ ada sekitar 51 diantaranya itu adalah anak-anak. Jadi kekerasan itu dimensinya bukan fisik, tapi psikis. Dan hari ini mereka masih jadi korban sehingga memerlukan pertolongan psikologi dari lembaga yang namanya KPPPA. Apa komentarnya Mas Novel? Ya, memang tentunya kita sangat prihatin ya ketika kita berharap olahraga itu bisa berkembang, masyarakat bisa menikmati, timbul persatuan, timbul kebersamaan, dan hal positif lainnya di tengah masyarakat. Dan kemudian ketika proses itu terjadi, justru malah kalangan-kalangan yang seharusnya didorong, didukung, dan dilindungi, ternyata justru mendapatkan intimidasi, kekerasan, ataupun hal-hal yang tidak baik di lapangan ketika mereka menyaksikan. Dan yang paling penting adalah ketika masalah ini terjadi, tentunya kita mendorong agar ini diusut dengan tuntas. Tapi ketika ada orang-orang yang justru malah terintimidasi, terancam, bahkan terteror psikologisnya, ini yang bahaya gitu Pak. Karena bagaimana bisa mengharapkan suatu proses itu kemudian diungkap dengan tuntas ketika masih ada orang-orang yang harus terbelenggu dengan ancaman-ancaman teror dan hal-hal lain yang seperti itu. Itu sebabnya kita turut prihatin misalnya kepada salah satu keluarga korban. Itu ada yang namanya Devi Atok. Kasihan sekali beliau, 2 anak perempuannya menjadi korban, meninggal.
Dan satu orang lainnya lagi adalah mantan istrinya beliau. Hari ini Mas Devi Atok itu terpukul betul. Dan saya menduga dia memang memerlukan trauma itu masih ada dan memerlukan pertolongan psikologis. Dan satu lagi yang juga jadi penting, ternyata jumlah korban anak-anak itu cukup banyak, Mas. Berapa jumlahnya? 43 korban, 33 laki-laki dan 10 orang anak perempuan. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, jadi korban anak-anak itu ada 43, 33 korbannya itu adalah anak laki-laki dan 10 orang adalah anak perempuan. Dan yang paling menarik adalah konsentrasi kita kebanyakan di korban meninggal dunia. Padahal ada 754 korban lainnya. 700? Iya. Kan yang meninggal dunia ini baru nambah lagi, Mas. Dari kemarin udah 18 hari di dirawat, kemudian meninggal. Jadi mungkin ini bisa bertambah. Dan itu artinya Indonesia menjadi negara nomor 2 yang pernah mengalami tragedi dalam pertandingan sepak bola. Jumlahnya ratusan, 134. Karena di tahun 1964 ada Estadio Nacional 5 di Peru. Itu korbannya itu yang meninggal tuh 328. 500 orang lainnya luka-luka. Jadi luar biasa sekali. Nah, ada lagi yang ingin saya katakan, Mas Novel. Hari ini kita belum mendapatkan record dari rekam kesehatan atau rekam medik dari para korban ini. Korban-korban luka-luka lainnya. Bukan hanya korban luka, cuman korban meninggal. Mereka meninggal karena terinjak-injak atau mereka meninggal karena sebab yang lain. Misalnya selama ini kan berkebar, ada kabar bahwa itu ada dari gasnya itu. Nah, itu gimana itu? Karena dari situ kemudian baru kita bisa lacak lebih lanjut kan. Siapa orang yang patut bertanggung jawab. Memang begini Pak, saya bisa memahami ketika bicara terkait dengan dampak dari hasil pemeriksaan medik. Ya. Kita melihat dampak dari korban dilihat dari hasil pemeriksaan medik. Kalau kemudian itu dilakukan oleh NGO atau bagian dari kelompok-kelompok masyarakat untuk mencari tahu, menelusuri dan lain-lain, tentunya sulit. Karena apa? Hasil pemeriksaan medik kan terbatas dan rahasia informasi itu. Seharusnya itu dilakukan oleh bagian dari aparatur atau siapapun yang memegang mandat atau mendapatkan kewajiban dari negara untuk melakukan penelusuran dan pengusutan. Kalau itu dilakukan, kita akan bisa melihat dengan jelas. Ini kan kita kan berharap bahwa kejadian yang sudah terjadi paling tidak jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Kalau itu diteliti dengan jernih, dengan jelas, bukan hanya bisa meletakkan tanggung jawab kepada siapa yang harus dibebankan tanggung jawab atas kejadian itu, tapi juga bagaimana itu menjadi pembelajaran agar ke depan tidak terjadi lagi. Jadi ngusutnya itu serius karena hal itu harusnya. Tapi kalau kemudian hal begitu mungkin justru tidak diusut dengan tuntas, masalah-masalah itu kemudian justru malah dibiarkan atau dilewatkan, itu justru malah menjadi tidak ada pembelajaran dan kemudian letak pertanggungjawabannya bisa jadi tidak tepat kepada siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas kesalahan. Pada konteks itu bagaimana tanggung jawab tim investigasi, independen investigasi dalam konteks rekaman medik ini? Apakah dia sebaiknya juga menelusuri, mengulik lebih lanjut rekaman medik? Harus ditelisik dan harus dilakukan itu karena yang bisa melakukan adalah orang yang mendapatkan mandat dari negara. Kalau kemudian orang lain, contohnya advokatnya, pengacaranya, lawyernya, dan lain-lain yang melakukan itu hanya sebatas yang diberikan kuasa saja. Yang lainnya tentu tidak bisa. Nah, ini yang menjadi dilema ya. Jadi bukan sekedar melihat dari permasalahannya yang sudah terjadi dan lain-lain, tapi kita harus melihat bahwa pengusutan ini tuntas dengan dua hal tadi. Agar tanggung jawabnya tepat, dan yang kedua, agar ini menjadi pembelajaran, ke depan tidak terjadi lagi. Kalau itu tidak dilakukan, maka ini kerugian yang luar biasa, dan tentu masalah ketidakadilan. Itu sebabnya nanti kita perlu tunggu
investigasi lebih dalam lagi dari tim investigasi yang diturunkan oleh pemerintah untuk melihat lebih jauh apa hasil rekam medik itu untuk menentukan penyebab utama dari meninggalnya korban itu. Ada yang juga menarik, Mas. Kalau kita tadi lihat ada penggemar yang luar biasa banyaknya, kita lihat tadi ada korban yang bermacam-macam itu. Sekarang seolah-olah para supporter itu tidak dilindungi. Padahal pasal 55 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu mengatakan supporter itu mendapatkan perlindungan hukum di dalam dan di luar pertandingan. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut Mas Novel, apakah itu sudah dilakukan? Dan sejauh mana mereka bisa menuntut dan mempersoalkan itu? Ya, ini pertanyaan Pak Habibie yang jawab. Tapi begini, memang ketika bicara terkait dengan adanya hak, maka di sisi lain ada kewajiban. Kan secara normal begitu, Pak Habibie. Tentunya ketika dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa ada hak dari supporter untuk mendapatkan perlindungan, maka di sisi lain ada yang mendapatkan kewajiban. Harusnya kewajiban itu ada pada negara tentunya, atau mungkin kepada suatu lembaga tertentu yang memang secara peraturan perundang-undangan ditunjuk untuk itu. Sehingga ketika ada fenomena itu, maka hak dari supporter tadi memang harus terpenuhi karena itu adalah mandat dalam undang-undang. Betul. Kurang lebih begitu, Pak Habibie. Tapi Pak Habibie yang lebih cermat membahas itu, mesti. Nah, yang menarik sebenarnya gini, kalau mengulik undang-undang itu ada beberapa hal. Olahraga itu bukan sekedar aktivitas fisik dan psikis saja. Dalam undang-undang olahraga itu disebutkan bahwa ini juga sebagai metode untuk membangun watak dan kepribadian bangsa. Jadi kalau kemudian tanggung jawab negara lepas dalam persoalan tragedi dan skandal kejuruan ini, bagaimana tujuan dari olahraga itu yang tadi salah satunya adalah membangun watak itu bisa tercapai. Itu satu. Terus yang kedua, Mas, ternyata di dalam undang-undang itu juga disebutin ada hak dari setiap warga negara dan masyarakat untuk mengawasi kegiatan olahraga itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian aktif untuk menjalankan mandat dan amanah dari undang-undang. Ini bagian dari proses mengawasi itu. Tujuannya supaya yang tadi itu tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi pengawasannya harus seperti itu. Betul. Nah, yang paling menarik lagi adalah jaminan keselamatan dan keamanan itu perlu dirumuskan secara konkret. Betul. Karena kalau itu tidak dirumuskan oleh konkret, maka kita dijamin oleh kata-kata dalam undang-undang yang tak mampu diaktualisasikan. Tapi sebenarnya sekarang ini saatnya kita mendorong para supporter, Anda itu mempunyai hak untuk dilindungi dan mendapatkan keselamatan. Itu hak itu perlu dipersoalkan. Betul. Jadi dengan begitu sebenarnya jika dalam sebuah pertandingan ada aparat keamanan yang menjaga itu, harus dipastikan penjagaan itu ditujukan untuk melindungi supporter itu, bukan untuk sekedar nonton saja gitu. Nah, itu yang menarik. Nah, yang terakhir itu gini, Mas Novel. Ada yang hilang dalam percakapan di tragedi Kejuruan ini. Seolah-olah ini cuma tragedi sepak bola saja. Padahal kita tahu dalam soal seperti ini ada isu mengenai judi online sepak bola. Iya, betul, Pak. Nah, saya khawatir apakah ini salah satu judi yang berkaitan dengan misalnya konsorsium 303. Judi online ini tertutup dalam pembicaraan, terutama pembicaraan mengenai sepak bola. Kalau melihat gejala fenomena sosiologis itu menjadi menarik. Dia menjadi di Indonesia itu penggemarnya luar biasa banyaknya. Penggemar yang luar biasa banyaknya itu ternyata sekarang ada kalangan perempuan juga. Dan anak-anak.
terus kemudian ada judi online di situ. Iya. Apakah ini tidak ada, maksud saya gini, jangan-jangan masih ada yang disembunyikan dari tim investigasi, atau ini belum dikulik oleh tim investigasi. Sebab kalau ini didiamkan, sebenarnya kita seolah-olah melihat olahraga dalam konteks olahraga saja. Kita tidak melihat impact lain yang justru tidak mungkin membangun watak bangsa ini kalau kemudian olahraga itu dipenuhi oleh judi atau bagian dari perjudian. Bagaimana? Ya, menarik sekali itu. Pertanyaan Pak Bewe berat-berat. Tapi gini Pak Bewe, memang kita melihat bahwa kalau kita kaitkan antara supporter di Indonesia atau penggemar sepak bola Indonesia yang banyak, itu kan pasar sebenarnya. Pasar dari suatu kegiatan entitas bisnisnya dari sepak bola itu sendiri. Kita melihat bahwa ternyata pasarnya itu kan ada pasar legal dan pasar yang ilegal gitu. Pasar gelap dan pasar terang. Pasar ilegalnya judi tadi. Kan gitu. Pasar legalnya tentunya sepak bola sebagai suatu tontonan ya, dan sebagai komoditi yang kemudian bisa dijual sebagai tontonan yang menarik dan memang dibutuhkan. Tapi di sisi lain memang kita tahu bahwa tadi yang disampaikan Pak Bewe ada kepentingan negara untuk membentuk watak dan karakter dari masyarakat dengan kegiatan sepak bola dari kegiatan olahraga tadi. Jadi memang mestinya harus berjalan bersama-sama, kecuali yang ilegal tadi ya nggak boleh bersama-sama, itu harus dihentikan karena tentu ketika kita bicara ada judi di sana, tentu di situ ada permainan, ada ketidakjujuran, ada manipulasi, ada settingan, dan ini kemudian akan merugikan kepentingan dari penonton, kepentingan dari kegiatan olahraga itu sendiri, dan itu berbahaya. Oleh karena itu mendukung agar kegiatan tontonan ini menjadi suatu bisnis yang menarik untuk saling menguntungkan antara pemain, supporter, dan tentunya penyedia layanan sepak bolanya itu sendiri, baik siaran segala macam, itu mesti harus dilakukan dengan cara yang seimbang agar semuanya mendapatkan keuntungan dan saling mendukung. Kecuali kegiatan ilegalnya ini harus dihentikan, harus diperangi. Nah, inilah yang harus dijadikan concern ya, bukan sekedar terus kemudian dibiarkan begitu saja dan justru malah tutup mata dengan praktek-praktek yang ilegal tadi. Itu yang berbahaya. Baik. Teman-teman, sepak bola itu ternyata luar biasa. Dia tidak hanya digemari, tapi pada olahraga itu ada banyak hal bisa dilakukan. Dia bisa membangun persatuan, dia bisa menjadi ajang sportivitas, tapi di situ juga kita bisa mewujudkan bagaimana keadilan ada di dalam proses itu. Yang lebih penting lagi, ada jaminan bagi para supporter ya, untuk dilindungi. Yang lebih penting lagi, ada hak dari warga negara dan masyarakat untuk ikut mengawasi. Salah satunya adalah untuk menjadikan olahraga ini digemari, tapi meminimalisir, meniadakan unsur-unsur impact negatifnya, seperti judi online. Apakah saudara setuju pendapat Komnas HAM, kegiatan yang baik ini harus dimoratorium? Atau sebaliknya? Itu isu yang lain lagi, tapi saya mau berhenti sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam kemanusiaan, dan salam anti korupsi.